Halo, jumpa lagi kita. Ya, saya lanjutkan cerita saya ya. Eh, ya, jadi saya sudah divonis eh, diabetes, hipertensi, lalu mengalami stroke ringan, lalu abses. Abses itu pertengahan 2019. Di awal 2019 saya terkena stroke ringan, lalu pertengahan di 2019 saya mengalami abses. Jadi pada saat itu eh, suatu hari itu saya tiba-tiba meriang, menggigil bahkan seperti mau flu lah gitu ya, seperti flu. Tapi ini menggigilnya saya rasakan lumayan lebih parah gitu ya. Jadi sampai sekitar 2 hari ya kalau nggak salah waktu itu, akhirnya saya dibawa ke IGD, ke rumah sakit sama istri saya. Di rumah sakit itu saya diperiksa, kemudian harus dirawat. Saat dirawat itulah saya baru sadar bahwa ternyata ada semacam bisul di punggung kaki saya. Waktu itu masih agak demam, walaupun sudah tidak terlalu menggigil, mungkin sudah diberi obat. Kemudian kata dokter pada saat itu saya harus menjalani bedah, karena ternyata itu adalah bukan bisul, itu adalah abses. Jadi itu adalah abses, dia harus dibedah, harus dibersihkan. Oke, sudah pada saat itu akhirnya dapat jadwal bedah, jadwal operasi. Waktu itu bedah hari Jumat kalau nggak salah. Bedah hari Jumat di rumah sakit Ali Sibroh. Dilalahnya waktu itu saya tidak mengerti pengaturan jadwal bagaimana. Saya itu dibawa ke ruang operasi itu sekitar jam 11 sampai setengah 12 gitu loh. Ini mendekati waktu sholat Jumat untuk yang muslim kan. Dan rupanya sepertinya kebetulan tim bedah saya itu sebagian besar muslim mungkin ya. Jadi waktu pas mau udah di ruang tunggu bedah itu saya sudah didorong sampai itu dengan tempat tidurnya kan. Tiba-tiba saya disuruh tunggu ya Pak, kita mau sholat Jumat dulu. Oh iya. Terus saya pikir kenapa dijadwalinnya hari Jumat dan jam segitu gitu kan, kenapa nggak hari Sabtu atau hari Kamisnya gitu. Tapi ya sudah lah, kita ceritanya saya nunggu cukup lama di situ. Setelah sholat Jumat baru saya masuk ruang bedah. Bedahnya tidak terlalu lama sih kalau menurut saya ya. Bedahnya dikeluarin semua nanah kotoran yang ada di situ. Sudah selesai, saya kembali ke ruang rawat inap. Cuman semalam apa 2 malam saya lupa. Itu yang pasti sebentar saya sudah bisa jalan lagi, sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Beberapa saat setelah itu, ya maksudnya beberapa saat ini, beberapa bulan setelah itu, sekitar 2 bulan kalau nggak salah, itu saya mengalami tidak bisa makan. Tidak bisa makan. Maksudnya tidak bisa makan ini, apa yang saya makan itu yang keluar. Makan nasi, keluar nasi. Makan roti, keluar roti. Apapun yang saya makan nggak bisa. Makan roti segini aja itu nggak bisa. Ketelan. Cuman beberapa detik kemudian keluar lagi. Mual. Langsung mual. Ya bahkan langsung mual. Sampai sekitar seminggu seperti itu ya, sama saya tidak makan kan.
Akhirnya dibawalah saya ke IGD lagi, kembali ke IGD lagi oleh istri saya. Hanya saja saya sempat agak bingung dan sedikit kesal sama dokter di IGD pada saat itu, karena dia hanya menanyakan tentang kaki yang waktu saya dioperasi sebelumnya itu. Sementara saya merasa bahwa masalah saya itu di perut gitu kan. Ya, ya pemahaman saya pada saat itu kan begitu ya. Saya tidak mengerti bahwa itu ada hubungannya dengan masalah di kaki. Itu. Sampai tiba-tiba si dokter mengatakan bahwa saya harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar dan lebih lengkap. Waduh, ya sudah, karena dia dokternya kan, saya ngikut aja, nurut saja gitu kan. Waktu itu pilihannya adalah rumah sakit Marinir, rumah sakit Fatmawati, atau ke RSUD Pasar Minggu. Nah, karena sebelumnya saya pernah dengar cerita tentang fasilitas, tentang bagusnya RSUD Pasar Minggu lah gitu. Nah, karena itu kan rumah sakit yang benar-benar rumah sakit modern yang dibangun dari awal, dari nol gitu kan ya. Bukan rumah sakit dari renovasi maksudnya. Saya cobalah, saya cerita. Jadi kirimlah saya ke RSUD Pasar Minggu. Sampai di RSUD Pasar Minggu, saya sudah diperiksa, kemudian saya didatangi oleh dokter saraf. Setelah dia lihat hasil bedahan yang kemarin, yang sebelumnya, dia bilang, Pak, ini paling kita buka sedikit, dia bilang, buka sedikit buat ngeluarin lagi sisa kotorannya, nanahnya gitu. Oh ya sudah, baik. Terus saya bertanya, maaf dok, kira-kira recovery-nya berapa lama kalau bedah seperti itu? Ya sih cuma jawab, ya paling 2 minggu juga udah kering. Oh ya baik. Nah, periksa segala macam, persiapan untuk bedah. Sampai hari bedah, begitu saya dibedah, saya merasa sih kok lama gitu, tidak sebentar, yang tidak seperti yang sebelumnya. Ini lebih lama sekali. Nah, saya situ udah curiga, waduh, ini ada apa ya gitu kan, ini kenapa ya. Nah, begitu selesai, dokternya langsung menghampiri saya dan berkata, Pak, tadi itu sudah saya buka, cuman itu kotorannya, bakteri itu sudah sampai atas, dia bilang. Jadi saya kejar sampai atas. Berarti dibuka sampai atas gitu kan, di bedahnya. Oh ya sudah, terus saya tanya lagi kan, jadi recovery-nya berapa lama dok? Dia sih jawab sambil tersenyum, ya insya Allah nggak lama pak. Cuman di situ anggapan saya, waduh, ini berarti lama nih, cukup lama lah gitu ya. Ya. Benar, akhirnya saya udah dioper ke ruang rawat inap. Sekitar 1-2 hari, saya lupa, itu kan harus ganti perban ya, Nah disitulah saya mau lihat nih seperti apa luka bedah atau bekas operasinya nih. Nah, begitu dibuka sama perawat, kaget saya. Tadinya saya pikir hanya dibelek begitu ya, garis, jadi bekasnya kan cuma garis gitu saja, dijahit gitu kan, biasanya gitu kan bekas bedah kan. Nah, saya lihat itu ternyata luka terbuka, jadi bukan dibelek gitu, tapi memang diangkat, dibuang kulit sama daging, sedikit dagingnya itu diangkat, dibuang. Jadi hampir kelihatan itu tulang betis tuh, tulang kering itu hampir kelihatan lah bentuknya, itu merah gitu,
hampir kelihatan lah. Lebarnya sekitar segini. Ini panjangnya dari mata kaki sampai ke bawah dengkul. Tuh. Kaget juga pada saat itu, tapi ya sudahlah, mau gimana lagi gitu kan. Nah, cuman saya nggak bisa jalan setelah itu. Setiap nurunin kaki sakit. Nurunin kaki dari tempat tidur saya sudah sakit, apalagi pakai jalan gitu. Mau berdiri itu udah sakit. Tapi kata dokter, dia bilang pada saat itu ya, Bapak saya izinin pulang kalau Bapak sudah bisa jalan bolak-balik di lorong depan situ 5 kali katanya. Waduh, jalan 5 kali. Saya berdirinya saya sakit gitu kan. Tapi ya sudah. Nah, pernah sekali waktu saya coba tuh ngerembet jalan ke kamar mandi. Nah, maksudnya bisa waktu jalan. Saya begitu mau kembali ke tempat tidur, jatuh saya. So waktu itu pas kebetulan tidak ada orang, akhirnya mau tidak mau ya saya merangkak ke tempat tidur. Nah, sampai satu hari saat diperiksa lagi hasil bedahnya sama dokter bedah tersebut, dia mengatakan bahwa kita bedah sekali lagi ya Pak. Waduh, karena ini sepertinya masih ada yang tertinggal di pinggir-pinggirnya. Jadi, ya sudah, cuman dia bilang, nah, kita bedah di ruangan saya aja, jadi di ruang praktek dia saat itu. Nah lagi, jadi pada saat itu total di bedah itu ada sekitar 3 kali untuk gitu ya. Saya bolehkan pulang di rumah setiap setiap minggu dicuci oleh istri saya ya, bukan tiap minggu, per 3 hari atau per 2 hari dicuci sama istri saya. Bahkan waktu mencuci itu aja istri saya sempat sampai nangis-nangis gitu, karena ngelihat waktu awal ngelihat lukanya gitu kan. Karena pernah pas lagi dicuci itu tiba-tiba ada di luka tersebut, di dalam luka tersebut ada yang menggelembung. Begitu kesenggol itu kan lagi dicuci, itu kesenggol, yang menggelembung itu pecah dan mengeluarkan nanah. Saya bilang sama istri saya, udah buang aja, tekan terus, saya bilang, keluarin nanahnya terus sampai habis, sampai keluar darah. Saya bilang, udah keluar darah udah berarti nggak apa-apa, tapi kalau masih nanah terus saya tekan. Saya bilang nggak apa-apa, saya bilang. Itu dia ngerjain itu sampai nangis-nangis, kasihan juga saya. Ya itu berjalan ya, lambat laun lukanya mengecil menutup. Sampai sekarang itu dari selebar ini, sepanjang inilah mungkin sejengkal, sampai dari mata kaki ke dengkul. Itu sekarang tinggal ya lebarnya segini lah mungkin. Lebarnya selebar ini, panjangnya sekitar segini juga ada sekarang. Ya di betis saya. Awal 2020 setelah mulai agak tertutup lah lukanya, walaupun belum tertutup total ya. Itu saya sudah belajar awal 2020 ya. Saya sudah belajar kembali, saya coba naik motor gitu. Mau coba naik motor kan saya sudah bisa berjalan, sudah bisa motor. Saya coba awalnya sih dekat-dekat rumah aja gitu kan. Terus sampai akhirnya saya coba ke Harmoni, ke Tebet ya. Bisa bolak-balik, nggak masalah gitu. Kecuali kalau pada saat itu ya, kalau saya putar balik memang bukan tidak bisa, hanya agak lambat karena saya belum terlalu yakin dengan kaki saya saat menahan untuk putar balik. Nah, pada saat itu juga 2020 itu kan kita sudah masuk pandemi ya. Sudah masuk pandemi. Jadi
eh, pada saat itu eh, apa ke rumah sakit juga menjadi apalagi ya pada saat itu kan mulai mulai banyak orang berjatuhan lah masuk rumah sakit kan, jadi pada saat itu untuk berangkat ke rumah sakit tuh kita untuk check up kaki aja pada saat itu untuk kontrol ke dokter bedah itu pada saat itu aduh gimana gitu ya, jadinya mengkhawatirkan gitu ya.